Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat dan semoga Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa bagi kita. Di malam hari yang berbahagia ini kembali lagi kita akan membahas mengenai pupuk. Namun sedikit berbeda. Ini ada sedikit ada seorang petani curhat bicara tentang pupuk sultan karena kombinasi yang digunakan tidak seperti petani biasa, karena ini adalah pupuk yang digunakan adalah pupuk yang yang luar biasa mahal ya yang digunakan. Namun kok efeknya bagaimana sih Pak Pendi perhitungannya? Ini adalah analisis Pendi menggunakan pupuk sultan ketika nanti digunakan dalam sangat intensif, itu akan berdampak kita berharap produksi kita itu akan naik. Namun jangan salah, belum tentu pupuk yang luar biasa kualitasnya akan menghasilkan produksi yang kualitasnya luar biasa ketika kondisi pemupukannya tidak memperhitungkan beberapa hal. Maka di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondel menjelaskan bicara tentang kombinasi pupuk sultan dampaknya, namun nanti akan bisa saja malah berdampak tidak baik ataupun produksi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh para petani. Yaitu pupuknya yang pertama adalah SS Amopos, di mana SS Amopos ini adalah pupuk yang dengan kelarutan yang bagus, sangat bagus sekali, di mana kandungannya adalah 16% nitrogen, fosfatnya atau P2O5-nya adalah 20%. Ini kenapa mahal? Karena fosfatnya cepat larut di SS Amopos ini, dan sulfurnya adalah 12%. Ingat bahwa sulfur ini di dalam SS Amopos, bahwa SS Amopos ini adalah buatan Rusia, origin of Rusia, di mana bahwa sulfur yang ada berfungsi untuk mengefisiensi dari penyerapan nitrogen, seperti kondisi berada pada kondisi pupuk ZA atau Zouvel Zero Amoniak atau NH4SO4. Sulfur berfungsi untuk mengefisienkan. Namun di dalam kondisi sulfur yang tinggi, biasanya sulfur yang diberikan adalah dalam bentuk yang sulfat. Kondisi sulfat ini akan memiliki bereaksi adalah agak asam atau asam, sehingga nanti dalam penggunaan intensif akan berdampak terhadap penurunan pH yang cukup signifikan jika dalam kondisi yang sangat intensif. Kemudian ternyata SS Amopos beliau ini dikombinasi dengan Konkali B, itu juga pupuk sultan juga, pupuk dengan kondisi yang kelarutan tinggi, bentuknya luar biasa, kristalnya sangat bagus, di mana kandungannya adalah 40% K2O, sumber kaliumnya adalah 40% K2O, di mana dan memiliki kandungan selainnya adalah 6% magnesium oksida. Kemudian sulfurnya 4%, berarti di sini 5%, di sini ada 12%, di sini adalah 4%, dan di Konkali B juga mengandung boron sebanyak 0,8%. Lah, penggunaan SS Amopos beliau ini luar biasa, di mana SS Amopos yang digunakan adalah 4 kali setahun, di mana aplikasinya adalah 1 kg per aplikasi, berarti setahun adalah 4 kg. Kemudian Konkali B ini 4 kali 5 1,5 gram, berarti 6 kg. Ini pupuk dengan kombinasi, mungkin kalau bagi banyak petani mungkin nggak sanggup untuk memupuk dengan kondisi yang seperti ini. Pertanyaannya, ternyata beliaunya juga mau menambahkan TSP 1 kg. Ingat bahwa TSP ini ada sulfurnya, TSP ada 5% asam bebasnya. Jadi kalau di dalam kombinasi ini, maka sangat memungkinkan jikalau dilakukan dalam kondisi intensif, ada sulfur dan asam bebas, maka kondisi pH-nya akan bisa drop, sangat turun, sehingga akan justru berpengaruh terhadap kemampuan akar dalam penyerapan unsur hara ini. Karena bahwa pH yang rendah, unsur hara banyak tidak tersedia untuk diserap oleh tanaman kita. Hal ini perlu perhitungan lebih ketika pupuk sultan ini atau kombinasi pupuk sultan ini mau digunakan. Di sisi lain bahwa SS Amopos luar biasa, ini luar biasa. Tapi kombinasi yang kurang tepat menyebabkan bahwa tidak maksimalnya di dalam penyerapan unsur hara. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap pH-nya. Lah, Pak Pendi, apakah ini, saya kira bahwa pupuk ini ketika diaplikasikan dengan kondisi pH yang netral saja, penetralnya ada balancing pH-nya, penyeimbang pH-nya, saya yakin produksinya gila-gilaan. Namun
Ketika tidak ada balancing pH-nya, penyeimbang pH-nya untuk bisa menahan supaya jangan terlalu drop, penggunaan ini terlalu besar, maka pH-nya pasti akan turun. Makanya di sisi lain, sekali lagi bahwa kelapa sawit itu bahwa tidak hanya membutuhkan nitrogen besar, fosfat besar, kalium besar, tidak, ada satu lagi, magnesiumnya hanya 6% saja. Magnesium oksida itu hanya 6% saja dibandingkan dengan dolomit yang 28%, bayangkan. Ini maka sebenarnya bagi bapak-bapak beliau ini saya sarankan adalah ketika menggunakan tiga pupuk ini mau dikombinasikan, walaupun penggunaannya adalah di jeda dan sebagainya, namun harus ada balancing pH-nya, yaitu adalah ditambah dolomitnya. Ini harus ada dolomitnya. Magnesium oksidanya hanya 6% saja. Walaupun penggunaannya adalah 6 kg, maka magnesium oksida mungkin lebih bagus ditambah dengan dolomit sekitar 1 kilo. Ini sudah bagus banget. Diberikan dolomit dulu, baru SS Amopos, Konkali B, TSP, silahkan saja. Padahal TSP ini 46% ini ya, 46%, padahal fosfornya udah 20% P25 sebanyak 4 kilo sudah sangat cukup sekali sebenarnya untuk tanaman kelapa sawit. TSP-nya mending nggak usah. Ini ketika menggunakan mau pupuk TSP lagi, maka kita harus berhitung dulu. Jadi di dalam mekanisme pemupukan kelapa sawit, kita tidak hanya bicara tentang Pak Pendi, saya mau mempunyai duit, saya mau pupuk ini gila-gilaan ini supaya produksinya gila-gilaan. Tidak. Tanaman kelapa sawit memiliki daya serap yang sangat terbatas. Walaupun dia serapan airnya besar, kebutuhan unsur haranya juga besar, namun kita tidak bisa memberikan kondisi yang yang terlalu banyak tanpa memperhitungkan kesesuaian lahannya. Kemampuan lahannya untuk bisa menangkap. Sebagai contoh, Pak Pendi, saya menggunakan pupuk ini. Ada beberapa petani yang cerita bahwa pemupukannya sudah sesuai dengan rekomendasi. Penggunaan NPK-nya bahkan sampai 7 kilo Pak Pendi setahun. Tapi kenapa produksi kita itu nggak naik-naik? Karena apa? Karena bahwa lahannya, ketika kita memupuk kelapa sawit, salah satu faktor yang harus kita perhatikan adalah lahannya. Di mana lahan ini adalah media untuk tumbuhnya akar, penyerapan unsur hara dan air tersebut. Ketika kesesuaian lahannya, misalnya nih, kondisi berpasir, di mana pasir sendiri tidak bisa menyerap unsur hara, tidak bisa menjerap, mengikat unsur hara yang diberikan melalui pemupukan, ataupun mengikat air ketika kondisi ada air di permukaan dan dia tidak bisa mengikatnya, maka sebanyak apapun kita berikan, maka prosentase yang diserap oleh tanaman kelapa sawit juga pasti akan sedikit. Kenapa? Karena banyak yang tercuci dan hilang akibat ketidakmampuan lahan pasir kita untuk bisa menahan air dan menahan unsur hara ketika dibutuhkan tanaman kita. Maka pemupukan yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan kondisi kesesuaian lahannya. Kondisi lahan kita itu faktor pembatasnya apa sih? Ketika faktor pembatasnya kita misalnya di sini semuanya, ketika pupuk ini diberikan di kelas lahan adalah kelas 1 tanpa pembatas, pasirnya cukup saja, tidak berlebih. Kemudian jenis liatnya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan kelapa sawit, dan kelapa sawitnya berada pada kondisi yang sangat kelas sesuainya misalnya kelas 2. Maka ketika pemupukan ini dilakukan, saya yakin gila-gilaan produksinya. Namun ketika faktor pembatasnya ada, kita tidak boleh melupakan satu hal, kemampuan dari lahannya. Ketika lahannya berpasir, kelas 3 berpasir misalnya, maka pupuk ini tidak cukup. Pupuk ini yang sultan ini itu tidak cukup. Perlu ada penambahan unsur hara dalam bentuk ada penambahan bahan lain pembenah tanah kita, yaitu adalah pupuk organik. Karena satu-satunya cara untuk memperbaiki tanah berpasir tidak lain adalah bagaimana mengurangi atau meningkatkan kemampuan tanah kita untuk menyerap air, menahan airnya. Dan yang kedua adalah menjerap unsur hara. Menjerap itu artinya bahwa KCl yang diberikan kaliumnya bisa nempel pada koloid tanahnya. Ketika ditambah dengan bahan organik, Pak Pendi, bahan organiknya apa saja sih yang mau bisa dipakai? Ya bebas, mau pupuk kandang, mau kandang ayam, sapi, kambing, silakan saja diberikan, sehingga akan membantu
penyerapan unsur hara dari pemupukan kita dan mampu mempertukarkan. Artinya ada kapasitas tukar kation yang meningkat akibat dari pemberian pupuk kandang ini. Penggunaannya tidak bisa hanya sekilo 2 kilo, itu nggak bisa, apalagi tanahnya sangat berpasir. Pemupukan Bapak ini pemupukan misalnya pupuk dengan misalnya dengan pupuk organik yang kemasan gimana? Sekali lagi Bapak Ibu semuanya dan para petani dan para planter semuanya, kemampuan tanahnya itu terbatas. Apapun yang diberikan, mau sultan kayak mau pupuk ratu kayak apapun itu, kemampuan tanahnya nggak sanggup. Karena bahwa ketika tanahnya nggak sanggup, apa boleh buat, kita tidak akan mampu meningkatkan produktivitasnya ketika dipupuk apapun itu, karena tidak respect lahan kita, tidak memiliki kemampuan untuk menjerapnya. Maka sarannya Pendi adalah tambahkan pupuk organik dulu, supaya kemampuan tanahnya adalah bisa menyerap air dan menjerap unsur hara. Ketika sudah terjadi itu, maka produktivitas pasti akan naik, apalagi ditambah dengan pupuk sultan kedua ini. Kedua, ketika pupuk sultan ini SSA Mopos itu 16% nitrogennya, ini pelepasan nitrogennya sangat bagus sekali, kelarutannya tinggi. Namun ketika kelarutannya tinggi, lahannya terbatas, ya percuma saja. Sekali lagi, tanaman tidak seperti saya mungkin ya, yang diberikan bakso mie ayam semuanya tak makan semuanya, tidak. Kapasitas kemampuan tanaman sangat terbatas, sehingga perlunya mempertimbangkan dosis pemupukan. Ini sudah benar, 4 kali dibagi 4, ini dibagi 4 itu sudah benar, sehingga tidak diberikan sekaligus yang nanti akan terjadi pencucian, faktor kehilangannya akan besar. Maka ketika pupuk sultan ini tidak memiliki respon yang bagus bagi tanaman, berarti ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah efek dari pemupukan itu sendiri, di mana kita harus mengecek pH-nya. Kalau pH-nya memang drop, naikkan, tambahin kapur pertanian dalam bentuk dolomit. Selain meningkatkan pH, maka akan meningkatkan kadar magnesium oksida yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua, ketika pupuk sultan ini tidak mempan lagi untuk tanaman kelapa sawit, yang harus kita lakukan adalah melihat faktor pembatas lahan kita. Jenis tanahnya apa? Kalau memang tanahnya berpasir, tambahin pupuk kandang yang banyak, lebih bagus lagi, maka potensi produksi bisa dimaksimalkan. Sebagai contoh, misalnya kita menanam sebuah bibit varietas A dengan potensi adalah 34 ton per hektar per tahun di usia misalnya 8 tahun atau 9 tahun. Kita berharap itu. Namun ketika lahannya tidak mampu, kemudian sistem pemupukannya pupuk sultan sekalipun itu lahan kita tidak mampu, maka potensi produksi pakai A pasti akan jauh ketinggalan. Kita berharap akan mendapatkan potensi produksi dari kecamba yang bersertifikat yang kita tanam, namun tanpa harus melalaikan kedua faktor tadi itu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Intinya benang merahnya adalah bahwa memupuk kelapa sawit bukan berarti bahwa pupuk yang harus kita gunakan adalah pupuk sultan, bukan. Kalau toh harus menggunakan pupuk yang bagus-bagus seperti ini, alhamdulillah. Namun yang paling penting adalah kita mempertimbangkan efek ketika pupuk itu diberikan. Yang kedua, jumlah yang diberikan adalah melihat kemampuan dari lahannya. Ketika lahannya tidak mampu, perbaiki. Kenapa nggak mampu? Kita lihat faktor pembatasnya. Terakhir, ketika kita menggunakan pupuk banyak pun, kemudian tanaman tidak dalam kondisi prima, ya percuma juga. Ketika lahannya dia memang faktor terbatasnya apa? Sering tergenang Pak Pendi, selesaikan dulu masalah tergenangnya. Baru kita ngomongkan nutrisi yang diberikan melalui pemupukan ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga sawit kita melimpah ruah hasilnya, dan harganya kelapa sawit juga akan semakin membaik dan semakin tinggi. Dalam kondisi hari ini aja sudah sangat tinggi, karena kita dihadapkan dengan harga pupuk yang semakin naik, maka semoga kelapa sawit kita juga semakin naik, namun produksi juga harus naik. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih, salam sehat bagi saya Anda semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.